Mungkin Anda sudah tahu cara setup Breeze menggunakan Composer. Pertama kita install dulu Laravel-nya, kemudian kita install Laravel Breeze-nya melalui Composer. Namun jika Anda tidak tahu, Anda bisa juga langsung setup menggunakan Laravel command. Tetapi Anda harus pastikan bahwa Laravel yang Anda pakai itu adalah the latest version, yaitu adalah 4.5.0. Yang mana jika Anda mempunyai installer yang ini, Anda juga akan tidak dibuat yang namanya patch langsung menggunakan versi 2. Nah, jika Anda tidak tahu caranya, Anda bisa buat seperti ini saja. Global update Laravel installer. Harusnya Anda akan mendapatkan yang terakhir jika Anda jalankan komen tersebut. Oke, di sini jika misalnya kita buat help new, maka akan muncul di sini beberapa penjelasan. Ketika Anda perhatikan, dulu ini kan ada. Dan sekarang Anda tahu bahwa Breeze telah ditambahkan, kalau saya tidak salah ini semenjak Laravel 10 ya. Sehingga ketika saya buat di sini Laravel new, Laravel Breeze with CLI, dan saya akan buat di sini itu Breeze. Jadi ketika ini saya enter, maka langsung akan muncul pertanyaan layaknya ketika Anda menggunakan Composer. Apakah kita ingin menggunakan Blade, React, Vue ataupun API? Coba kita pilih aja Blade, atau Anda bisa langsung pilih di sini 0, 1 atau langsung tulis stacknya apa. Kemudian jika misalnya kita enter, maka harusnya Anda akan melihat di sini which PHP testing yang akan kita gunakan. Kita pilih PHP unit, maka kita buat di sini PHP unit. Kita pilih paste, maka di sini kita buat paste. Kita enter, maka harusnya dia akan bertanya lagi apakah kita ingin install yang namanya dark mode. Kita tekan yes di sini. Dan sayangnya dia belum bertanya tentang TypeScript. Ini yang kurang saya rasa di Laravel installer ini, sehingga makanya tadi kenapa saya mengajari Anda dulu menggunakan Composer untuk instalasi Breeze-nya, ya. Atau mungkin hanya karena kita pilih tadi Blade makanya dia tidak bertanya ingin TypeScript atau tidak. Nah, intinya sekarang jika kita buka ini di browser, harusnya ini akan sudah jalan seperti ketika kita setup yang pertama kali, ya. Sebentar ini setting dulu selesai baru saya open di browser. Jika sudah, saya akan pergi into Laravel Breeze with CLI. Kemudian saya akan langsung di sini Valet open. Maka harusnya kita akan mendapatkan hasil yang sama. Kalau misalnya dia dark mode, maka kita akan mendapatkan dark mode. Ketika misalnya kita lagi di light mode untuk sistemnya, maka dia akan like. Kalau misalnya kita aktifkan dark mode untuk supportnya tadi. Baik, sekarang coba dulu. Saya penasaran juga karena belum pernah coba untuk masalah TypeScript tadi. Saya akan buat di sini Laravel new Laravel Breeze inertia misalnya. Dan di sini kita akan buat Breeze. Kita akan pilih React di sini ya. By the way, karena saya familiar dengan React, di sini kita akan menggunakan paste. Di sini kita akan tekan yes. Ya, di sini ditanya juga apakah ingin SSR atau tidak, maka kita tekan yes. Ya, tidak ada dia bertanya tentang TypeScript di sini. Nah, itu sayangnya. Kalau misalnya kita lakukan Breeze install, maka harusnya dia akan bertanya apakah kita ingin TypeScript atau tidak. Namun jangan khawatir, ketika ini sudah selesai, maka harusnya kita bisa melakukan yang namanya artisan Breeze install kembali. Jadi sehingga kita mendapatkan TypeScript jika Anda ingin menggunakan TypeScript. Namun jika tidak, ya tidak masalah juga. Dia akan default menggunakan yang namanya JSX. Perhatikan, ketika misalnya ini kita buka di text editor, harusnya dia akan menggunakan JSX karena kita tadi memilih React. Ketika Anda memilih Vue, maka dia akan setup untuk Vue. Sekarang kita bisa cd into Laravel Breeze inertia, dan saya akan buka di text editor saya. Kemudian Anda tahu bahwa kita tidak mempunyai yang namanya database-nya, sehingga dia akan lagi bertanya kepada kita apakah kita ingin membuat database-nya. Saya akan tekan enter di sini, ya kita akan tekan yes, kemudian dia akan langsung migrate, kemudian kita akan langsung Valet open. Di browser harusnya kita akan mendapatkan hal yang sama, namun sekarang sudah menggunakan yang namanya React atau inertia ya untuk estafetnya. Nah, intinya sekarang Anda sudah mengetahui bagaimana cara instalasi Breeze menggunakan Laravel CLI, itu yang terpenting. Nah, sekarang jika misalnya kita perhatikan pada text editor kita, tidak akan ada lagi yang namanya Vue class-nya di sini. Karena Vue sudah menggunakan inertia, sehingga untuk views-nya juga di sini hanya ada welcome dan update.php saja. Nah, jika Anda perhatikan di mana login, di mana register, itu ada di JS ini. Sehingga sekarang jika kita refresh di Firefox, saya akan register di sini. Kemudian kita lihat hasilnya, ya kurang lebih seperti ini, sama seperti yang tadi. Namun kali ini karena sudah menggunakan inertia, dia sudah menggunakan teknologi single page application, yang mana dia tidak akan refresh ketika kita
berpindah halaman. Tidak seperti waktu kita menggunakan yang namanya tadi blade. Dia refresh ketika misalnya jika Anda perhatikan di sini tadi berputar dia. Oke, kita fokus di sini dulu. Kemudian Anda harus tahu jika Anda ingin merubah apapun yang ada di sini, Anda tidak akan bisa lihat di browser kecuali Anda jalankan npm run dev. Beda seperti blade. Nah sebenarnya kalaupun Anda menggunakan blade, npm run dev tetap harus Anda jalankan. Kenapa? Karena jika tidak Anda tidak akan mendapatkan style CSS-nya karena langsung di purge-nya ketika kita lakukan production. Oke, sekarang coba kita pergi ke dashboard ini. Nah di sini entah kenapa juga sayangnya ya, dia tidak menggunakan yang namanya itu persistent layout. Sehingga di sini jika Anda perhatikan authenticated layout ada di sini, kemudian Anda perhatikan juga pada out ini. Di sini juga ada guess harusnya ya. Dia tidak menggunakan persistent layout seperti yang saya bilang. Yang mana sebenarnya kita sangat diuntungkan ketika menggunakan persistent layout ini karena jika kita pindah antar page misalnya ada artikel ataupun users, maka dia akan load kontennya saja tanpa load navigationnya karena memang tidak penting untuk di load juga kecuali memang harus di load baru dia refresh ya. Makanya persistent light itu sangat luar biasa. Namun saat ini ketika kita pindah halaman ke halaman ini misalnya gitu, maka dia akan terus di refreshnya untuk yang ini. Yang itu sebenarnya tidak perlu, makanya di inertia itu adalah persistent light ya. Jika Anda penasaran itu di mana, itu ada di Parsinta by the way jika Anda tidak tahu. Coba saya buka dulu. Nah, jika Anda tahu di sini saya sudah membuat inertia dari awal, namun ini sangat lama ya. Coba dulu kita cari block with inertia. Block, ini dia yang sudah SSR dan di sini juga saya mengajarkan yang namanya persistent layout yang mana ini harus Anda tonton karena sangat penting sekali untuk dipelajari ketika Anda menggunakan inertia. Jadi jangan lupa untuk melihat series itu ya. Oleh karena itu, Anda sudah akan mengetahui di sini bagaimana cara instalasi menggunakan inertia dengan Breeze. Namun tidak cukup di situ, Anda harus mengerti juga di sini bahwa kita tidak perlu lagi atur setting masalah title-nya karena by default Anda perhatikan dia sudah akan menggunakan title di sini untuk head-nya. Nah, ketika Anda lihat di sini juga ada dashboard. Nah, di sini ada dash itu terjadi jika Anda perhatikan pada app JSX di sini akan sudah ada yang namanya title-nya. Sehingga jika seandainya ini kita hilangkan, maka yang terjadi adalah dashboard saja tanpa Laravel. Tidak ada yang berubah, itu terjadinya karena kita perlu jalankan npm run dev seperti yang saya bilang sebelumnya. Refresh di browser, maka harusnya sekarang jika Anda lihat di sini dashboard tidak akan ada lagi app name-nya. Kecuali Anda buat seperti yang ini. Maka dia harusnya sudah berubah, Anda save, maka dia akan langsung refresh di browser tanpa Anda refresh secara manual seperti ini. Which is very cool harusnya. Dan ini menggunakan React ya, ketika Anda menggunakan Vue harusnya filenya sudah berbeda. Tidak akan menggunakan JSX lagi melainkan Vue. Nah, kemudian tidak cukup di situ, ada juga yang namanya TypeScript untuk option ketika Anda menggunakan yang namanya Laravel Breeze ini dan itu saya akan tunjukkan di episode selanjutnya.